Bismillahi walibni warwil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube. Dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Ini dia teman-teman videonya. Saya melihat sosok almarhumah ini, teman dekat saya, saudari Encis Francisca, yang saya kenal hidupnya hampir dihabiskan waktunya memikirkan orang sakit yang nggak mampu dan orang yang kondisi ekonominya lemah lah. Dia seperti penyambung antara orang yang lemah dengan yang mampu. Saya tahu nih almarhumah ini bukan orang kelebihan di sini. Hidupnya kos, keluarganya ada di Jogja. Saya ingin menjelaskan dulu identitas almarhumah ini. Dia sosok yang beriman Katolik yang taat. Tapi perlu Anda ketahui ya, banyak orang-orang yang dibantu itu juga Muslim. Jujur saya mungkin belum mampu seperti dia lah. Dia rela. Padahal kalau mau lihat fisiknya dia tuh sangat gemuk. Tapi seperti enteng tubuhnya, ingin membantu orang yang membutuhkan. Tidak ada di pandangan dia tuh perbedaan agama. Dia hanya ingin mengasihi semua manusia. Di lain itu lagi apa? Yang saya kagum sama dia apa? Sempat dia berbicara ke saya ingin mendonorkan ginjalnya. Saya sempat melarang. Larangan saya itu sebatas apa? Saya khawatir dengan kesehatan dia atau kehidupan dia. Bayangkan aja, mau mendonorkan ginjalnya kepada seseorang secara sukarela dan kepada orang yang tidak dikenal sama dia, bukan sanak familinya, orang yang baru dikenal, mengidap penyakit kronis ginjal. Akhirnya apa? Diberikan ginjal dia kepada orang ini. Setahun yang lalu, yang tadinya sebelum didapat donor ginjal, hidupnya tiap hari tersiksa, sudah hancur ginjalnya, tidak bisa bergerak apapun. Sekarang seperti orang nggak sakit lagi, masih dalam kondisi mungkin minum obat, berobat dan berjalan. 2 hari sebelumnya, saya sempat mengundang dia untuk membantu anak saya, dan dia jawab mau datang, Bib. Sehat. Kemarin kena serangan muntaber dia, sampai akhirnya mendadak meninggal. Dalam waktu seminggu kemarin, teman-teman saya semua berkumpul, kita mengadakan acara mengenang almarhumah dan berdoa untuk almarhumah di salah satu gereja kecil lah, di daerah Cempaka Putih. Saya datang situ, saya merasapi doa-doa itu baik. Semua doa itu baiklah. Kita tidak usah menilai doa orang. Setiap orang itu punya cara doanya bersendiri. Tidak perlu kita menilai cara orang berdoa itu kok beda sama kita. Udah biarin aja. Pernah suatu saat Alkisah di zaman Nabi Musa, ada seorang Yahudi, dia ingin mengucapkan rasa syukur dia kepada Tuhan, yang sudah dia nikmatin sekarang ini. Dia berkata, oh Tuhan, andai kamu ada ini hari, atau aku sisiran rambut kamu, aku belikan baju baru, aku kasih sepatu, aku cari kutunya. Teruslah ini seorang Yahudi berkata, ditegurlah oleh Musa dengan nada marah. Kalau Anda mau berbicara kepada Tuhan itu dengan kata-kata indahlah. Nangislah si Yahudi ini, dia pergi jalan. Turun teguran dari Tuhan, ya Musa, biarkan orang dengan caranya sendiri mengekspresikan kepada Tuhan dengan caranya dia sendiri. Apapun tadi yang orang Yahudi itu lakukan apa? Semata kecintaan kepada aku, semata bersyukur kepada aku dengan caranya masing-masing. Lah dari situ apa? Kita tidak usah menilai cara ibadah keyakinan agama dengan cara masing-masing. Nggak perlu melecehkan. Karena orang Hindu dengan cara Hindunya itu khusyuk. Orang Kristen dengan cara Kristen itu khusyuk. Itu pun orang Islam dengan cara Islam itu juga khusyuk. Jadi masing-masing. Seperti orang selera musik lah, orang Barat seneng rap, orang Indonesia seneng dangdut, nggak usah saling menghakimi. Itu biar semua kembali tujuan adalah. Nah, disitulah di gereja saya minta suruh memberi perkataan. Mungkin tadinya seorang panitia itu takut kalau saya di mimbar ada salibnya, mungkin nanti ada bermasalah. Saya nggak penting itu. Saya tidak pernah melihat gesekan perbedaan agama. Saya naik atas mimbar, saya duduk. Kenapa? Mimbar itu baik. Nggak ada orang di mimbar itu maaf bicara lonte, nggak ada. Bicara bangsa nggak ada. Itu mimbar baik. Tempatnya seorang pendeta memberikan ajaran Tuhan. Semua agama ingin mengajak kasih sayang. Saya bicara, saya jelaskan. Inilah seorang almarhumah ini orang yang hebat, orang yang berhati besar. Dia punya kedekatan pada Tuhan. Sampai berani memberikan donor ginjal di dirinya kepada orang lain. Itu tidak mudah. Belum tentu kita sama saudara mau. Itu saya bilang dalam mimbar itu saya jelaskan. Ini refleksi seperti kejadian Alkisah Nabi Allah Ibrahim kalau dalam Islam untuk diperintah menyembelih putranya. Bukan untuk bunuh di situ, tapi di situ cuma ingin menguji Ibrahim, ingin memberikan kepada umat manusia. Bahwasanya anak itu harta berharga. Suatu saat Anda harus bisa berkorban untuk Tuhan, karena tidak ada yang berharga selain Tuhan. Tapi di sini Tuhan bukannya butuh. Tuhan tidak butuh sesembahan Anda. Tuhan tidak butuh amal ibadah Anda.
Apa yang diminta oleh Tuhan? Kasihilah kekasihku. Nah, dalam Islam ada hanya satu kebaikan di dunia, yaitu apa? Menyintai orang lain atau menghormati orang lain sebagaimana mencintai dan menghormati diri kita sendiri. Itu satu-satunya amal yang dibilang amal soleh. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat orang. Jadi semua hal amal kepada manusia itulah kebaikan. Di sini dilakukan oleh almarhumah ini. Kalau saya di situ juga mengutip ayat surat Al-Maidah 32. Barang siapa yang menyelamatkan seseorang atau menghidupi seseorang, sama aja menyelamatkan manusia seluruhnya. Ini sudah dilakukan oleh almarhum. Itu nggak mudah. Tapi dari hikmah ini semua, saya ingin menampakkan kepada Anda semuanya. Saya ingin umat-umat beragama itu nggak usah saling bermusuhan, saling menghinakan agama lain. Setiap tempat ibadah itu suci, baik itu kuil, gereja, masjid. Kenapa saya bilang suci? Karena tempat itu hanya fokus untuk menghadap Tuhan, bukan untuk macam-macam. Masalah ketuhanan semuanya ke Tuhan. Perbedaan pemahaman Tuhan fokusnya ke Tuhan. Intinya Tuhan itu apa? Maha kuasa sebagai pencipta, selesai. Dan kalau mau dilihat ajaran semua agama, semua mengajak kepada kebaikan. Jadi kita nggak usah meributkan perbedaan agama. Jadi nggak perlu asing kalau kita masuk ke gereja seperti kita murtad. Itu nggak ada. Kalau tolak ukurnya selain keislaman itu murtad, berarti Nabi pernah salah. Ada satu nasihat dari Nabi yang mulia. Yang ingin Nabi melihat apa? Nabi itu menerima agama-agama lain. Nabi diutus untuk semua manusia. 6 bulan sebelum Nabi meninggal, ada rombongan dari Najran Kristen. Di menemukan Nabi di masjid. Di saat pembicaraan, Kongres ini keluar. Ditanya sama Nabi, mau kemana Anda? Saya mau ibadah ya Muhammad. Ini waktu saya minggu untuk ibadah kepada Tuhan. Kata Nabi, loh kenapa keluar? Kenapa nggak ibadah dari masjid aja di sini? Silakan Anda beribadah. Akhirnya apa? Kongres Najran di dalam masjid beribadah menghadap Yerusalem. Nah, di sini Nabi bisa memberikan fasilitas kepada kaum Nasrani di masjidnya. Tapi sekarang saya tidak pernah melihat dari kaum muslim ini memberikan fasilitas tempat ibadahnya untuk kegiatan saudara kita yang beriman Kristen atau Nasrani yang pernah dicontohkan Nabi. Malah di sini membenci, itu yang saya aneh. Seperti kalau masuk ke tempat ibadahnya orang Kristen, dibilang katanya murtad. Loh, murtad gimana? Gereja itu ada di zaman Nabi. Dan Nabi memuliakan. Nabi saat berjumpa dengan seorang Nasrani, Nabi mengatakan di surat Al-Maidah 47, "Hai pengikut Injil, kamu wajib mentaati untuk Injil. Kalau enggak, kamu fasik." Jadi Nabi menerima tuh keyakinan itu, tidak dinisbatan kafir. Dan gereja waktu saat Nabi ada, Nabi pernah dengan rombongannya naik onta itu, Nabi minta berhenti sahabat semuanya, supaya terpaan kakinya itu dipelankan. Sahabat bertanya, "Ada apa ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Pak, di sebelah ada gereja, lagi beribadah. Jangan sampai terganggu dengan rombongan kita ini." Inilah akhlak Nabi. Nah, di sini kalau saya lihat dari kaum Kristen itu, atau Hindu Buddha, sudah banyaklah memberikan fasilitas keagamaannya untuk umat Islam. Pernah memberikan gereja untuk tempat apapun, menampung, bahkan ada yang memberikan tanah untuk kegiatan umat Islam, sekolahan umat Islam. Saya kepingin besok ada dari kaum Muslim yang membantu tempat ibadahnya orang Kristen atau Hindu. Tidak kafir. Kalau kafir berarti Nabi juga jadi kafir, memberi fasilitas orang beribadah di masjid. Ini sudut pandang kafir harus dihapus. Jujur, saya sudah berapa kali membantu kegiatan Kristen, membangun gereja. Apa salahnya? Tempat yang baik loh. Kalau emang gereja itu nggak benar, sama Nabi dihancurin. Dan itu nggak mungkin. Karena Kristen juga diakui dalam Al-Quran. Kitab Alkitab itu diakui. Nah, di sini saya melihat kejadian dari Inggris kemarin. Saya ingin mengajak semua bangsa Indonesia. Tolonglah, jangan saling bermusuhan. Saya kemarin datang ada acara di tempatnya Gus Nuril. Acara Maulid Nabi Kebangsaan. Banyak teman-teman saya yang Kristen, wanita, datang duduk dengan berjilbab. Ini indah. Bisa saja. Kenapa? Injil, Yesus atau Musa, Muhammad, itu tidak dihilangkan dalam Al-Quran. Petuahnya masih bisa diambil nasihatnya. Jadi waktu saya duduk di gereja, banyak itu pendeta memberikan ceramah tentang kasih. Sepaham dengan saya. Jadi kalau kita mau berkasih karena Tuhan, kita jangan berharap imbalan dari apapun. Karena apresiasi itu nanti ada pada Tuhan. Nanti Anda dapat kerajaan Tuhan. Tapi kalau kita berbuat kasih semua karena ingin mengharap sesuatu, ya itu masih ibadahnya pedagang lah. Mau cari untung sama Tuhan. Jadi ibadah orang yang cinta lah. Jadi berbuat kasih tanpa berharap apapun. Dan musibah yang dialami oleh Intis itu semua, dia tidak sakit. Kenapa? Dia mengharapkan cinta kepada Tuhan. Seperti kejadian lah, Nabi Muhammad dari kecil dimusuhi. Tapi karena kasih kepada Tuhan, dia semuanya senang. Tidak ada. Kalau karena Tuhan tidak ada yang sakit. Itu aja saya kepingin kembali, saya ulang lagi. Tolonglah, kita ini umat beragama satu. Yang saya ingin mengutip dari perkataan Jalaluddin Rumi. Aku bukanlah orang Nasrani. Aku bukanlah orang Yahudi. Aku bukanlah orang Majusi, dan aku bukanlah orang Islam. Keluarlah, lampaui gagasan sempitmu tentang benar dan salah, sehingga kita dapat bertemu pada suatu ruang murni tanpa dibatasi prasangka atau pikiran yang gelisah. Inilah inti keagamaan dan yang dilakukan oleh Nabi. Sudah, kita jangan punya prasangka buruk.
terhadap agama lain. Biarkan mereka mendirikan tempat ibadah. Kita nggak usah takut. Kita nggak usah merasa rebutan umat. Nggak usah takut nanti umat berpindah. Biarin. Perpindahan agama itu Nabi tidak pernah memaksa orang ikut Al-Quran. Nabi sebagai Rasul itu, dia ada di situ, ada kitab mewakili, ada Taurat, ada Injil, dan ada Al-Quran. Barang siapa yang memilih di antara tiga, monggo. Begitu ada orang Kristen yang salah memahami Injil, Nabi mewakili kebenarannya yang dibawakan oleh Yesus, apa Musa, itu pun Al-Quran. Jadi Nabi tidak pernah menghukumin orang sesuai dengan keyakinan pribadinya. Jadi manusia dikasih pilihan, dan Tuhan memberikan pilihan. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah 48, aku tidak hendak menjadikan satu umat. Bisa aja Tuhan menjadi satu umat, satu agama. Tuhan nggak lakukan. Berarti apa? Kalau orang yang tidak menghormati perbedaan, berarti apa? Tidak menghormati Tuhan. Ungkapan saya ini hari, saya hanya ingin mengenang teman saya itu. Semoga besok ada lagi intis-intis yang baru, yang terus membantu orang-orang yang lemah. Badannya besar tapi hatinya ternyata cengeng. Kenapa? Dengan senang hati dia gendong seorang yang kepalanya membesar, HP operasi, dia rawat. Benar-benar dia pelayan Tuhan. Dan insya Allah hikmah intis ini bisa diambil. Satu, kenapa? Dia seorang Katolik yang taat. Tapi dia mencintai umat Islam. Dia memikirkan umat-umat Islam yang susah. Lebih banyak umat Islam yang diurus sama dia ketimbang dari Katoliknya. Itu aja mungkin. Semoga kita terus bisa berusaha mendekat kepada kebaikan dan mendekat kepada Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum. Di Cianjur, Jawa Barat, ada sekelompok orang yang mengaku dari pimpinan Ormas Garis, yakni ormas yang oleh polisi disebut sebagai pelaku pencopotan label gereja itu. Sebelum saya lanjutkan, kita simak dulu pernyataan dari beberapa orang yang mengaku sebagai pimpinan Ormas Garis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan viralnya pencopotan label tanda milik gereja yang dituduhkan kepada Ormas Garis, dengan ini kami sebagai pengurus DPP Ormas Garis Gerakan Reformasi Islam menyatakan itu bukan daripada agenda Gerakan Reformasi Islam. Adapun bagi siapapun yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya untuk korban bencana gempa di Cianjur, kami menyambut sangat dengan baik, dan itu atas dasar kemanusiaan. Dan kalau dibutuhkan pengawalan, maka kami siap untuk membantu menyalurkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cianjur. Ya Allah ya Karim, sudah jelas-jelas melakukan, polisi menyebut itu. Polisi sudah mengamankan sejumlah orang dari ormas ini. Kok masih ngeles gitu ya, mengatakan bukan agenda. Ya mungkin nggak punya agenda itu bencana alam, karena kejadian yang tidak bisa diduga. Tidak mengagendakan ya, tetapi kalian melakukan. Kok pernyataannya kok nggak jelas kayak gitu, masih ngeles, masih nggak punya sen empati, nggak mengaku salah, nggak merasa bersalah gitu. Maksudnya apa ini ormas ini? Masya Allah. Yang kedua, Anda tidak merasa bersalah. Anda seharusnya minta maaf, ya, tidak hanya ke pihak gereja yang tendanya kalian rusak, kalian copoti labelnya, tetapi ke seluruh masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya kepada seluruh warga masyarakat Cianjur yang terkena dampak bencana alam, yang sedang berduka, yang sedang bersedih. Kalian ganggu rasa empatinya, rasa kerukunannya, rasa gotong royongnya, kenyamanannya. Anda tidak merasa bersalah dan Anda tidak ada permintaan maaf sama sekali dalam pernyataan sikap kalian tadi. Masya Allah, hati kalian terbuat dari apa sebenarnya? Seharusnya itu minta maaf. Minta maaf kepada gereja, minta maaf kepada warga masyarakat Cianjur yang sedang berduka, dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kalian dalam posisi kelompok yang sedang diperiksa oleh polisi, melakukan perbuatan yang merusak kerukunan umat beragama, kelakuan yang intoleran. Kalian masih sempat sampai hati menawarkan pengawalan. Siapa yang mau dikawal dengan cara-cara seperti itu? Yang ada antipati para penyumbang donatur dengan ormas garis ini. Kalian tuh mestinya nggak usah bikin ulah seolah sok-sok pahlawan ingin mengawal. Minta maaf, itu yang paling perlu dilakukan, dan sudah minggir. Jangan ganggu para donasi yang akan mendonasikan harta uangnya untuk korban gempa di Cianjur. Minta maaf. Minggir, nggak usah ikut-ikutan. Biarkan
para relawan, donatur bisa bebas mengakses ke Cianjur tanpa diusui, diganggu dengan perilaku-perilaku nyamanan, perilaku-perilaku yang tidak mengenakan, perilaku intoleransi mengatasnamakan agama. Itu yang seharusnya dilakukan, itu yang akan membuat para relawan, para donatur nyaman masuk Cianjur. Oh, sok pahlawan, sok mengaku top, mengaku hebat, mau mengawal para relawan. Allah ya karim. Insya Allah ya, dari ini sudah jelas nih, tidak merasa bersalah, tidak ada permintaan maaf, pola mau menjadi sok pahlawan, mau ngawal. Oke, itu yang kedua atau berikutnya adalah sampai hari ini, dari kejadian sekitar 3 hari yang lalu, ini hari apa ini? Hari Rabu tanggal 30 November. Update dari kasus ini, polisi Polres Cianjur masih belum menetapkan tersangka atas kasus pencopotan label gereja di tenda-tenda relawan itu. Polisi masih mengatakan memeriksa para pelaku yang awalnya 5 orang, hari ini berkembang menjadi 7 orang, tapi belum ada tersangka. Itu update yang saya pantau sampai hari ini. Saya bacakan, polisi periksa 7 orang soal aksi pencopotan label gereja di Cianjur, Rabu 30 November. Hari ini berarti. Maksudnya hari ini, saya mengambil video ini hari Rabu. Polda Jawa Barat memeriksa 7 orang terkait aksi pencabutan label gereja di tenda posko bantuan bencana gempa di Cianjur. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan 7 orang itu masih berstatus sebagai terperiksa. Penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Tersangkanya belum, nanti akan diinfokan kalau hasil pendalaman dan pengembangannya sudah selesai, kata Ibrahim, dikutip dari Antara hari Rabu 30 November. Ibrahim menuturkan polisi masih mengembangkan kasus tersebut. Polisi tengah menyelidiki motif sejumlah orang tersebut mencabut label gereja yang ada di tenda pengungsian. Karena harus diperdalam, mau dicek nih kiatnya apa, siapa yang memotivasi segala macam itu, dan harus jelas juga, ini kan masih diurai katanya. Diberitakan jumlah orang yang mencopot label bantuan gereja di salah satu tenda posko bantuan gempa Cianjur. Mereka mencopot tulisan tim aksi kasih gereja reformit Injil Indonesia yang tertulis di atap tenda tersebut. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, kita dorong polisi, kita support polisi, mudah-mudahan bersikap tegas terhadap pelaku dari ormas garis ini terkait dengan hal yang sangat merusak kerukunan umat beragama itu. Itu adalah aksi intoleransi yang tidak bisa ditolerir. Tidak bisa ditolerir lagi bahwa itu dilakukan dalam suasana duka, dalam suasana bencana. Yang mestinya semua orang bahu-membahu, gotong royong, apapun agama, apapun kepercayaan, tidak penting. Tapi bagaimana bisa bersama-sama membantu menyelamatkan korban bencana. Mestinya adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari umat Islam di Cianjur atas bantuan, atas relawan, atas empati dari pihak gereja yang membuatkan tenda-tenda tersebut. Bukan sebaliknya, itu bahkan itu kan sebaliknya, menyakiti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh cendekiawan muslim ini yang dapat mencerdaskan kita bersama. Saya sebagai orang Kristen juga belajar, dan teman-teman apalagi sebagai orang muslim harus lebih banyak belajar dan juga lebih mengenali pengajarannya masing-masing. Mana tahu di sekitar kita ada orang-orang yang menganut paham radikalisme, intoleransi, sehingga kita dapat mengawasi dan juga dapat mencerdaskan orang-orang mulai dari yang anak-anak sampai orang tua, bahwa radikalisme dan juga intoleransi itu harus kita musuhi bersama. Caranya gimana? Kita harus mencerdaskan banyak orang. Ya, kita berbeda keyakinan, tapi dalam kemanusiaan kita bersama. Oke teman-teman, semoga kita dicerdaskan. Memupuk persaudaraan itu penting, apalagi dalam bencana yang seperti yang alami Cianjur. Bravo Cianjur, Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya pulih, dan seluruh keluarga dan aparat pemerintah yang di sana berjuang terus, dan kami yang ada di pelosok-pelosok ini selalu berdoa Cianjur cepat pulih. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa dukung dengan subscribe, like, comment, share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.